Siapapun kita tentu pernah merasakan marah. Bahkan mungkin tidak jarang kita merasakan kemarahan dan emosi yang memuncak. Semua orang pernah merasakannya. Bahkan Rasul SAW juga marah. Karena memang marah adalah sifat manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Aku ini hanya manusia biasa. Aku bisa senang sebagai manusia senang. Dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah." Hadis riwayat Muslim. Tapi kenapa Rasul SAW sering mengulang perkataan "jangan marah" kepada para sahabatnya? Misalnya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "Berilah saya nasihat." Beliau bersabda, "Jangan marah." Lelaki itu terus mengulang-ulang permintaannya dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Larangan ini bukan dimaksudkan untuk menghilangkan rasa marah karena menjadi tabiat manusia. Tapi yang dimaksud Rasul, jika marah, jangan kau tumpahkan kemarahanmu. Inilah yang ditegaskan Rasul SAW kepada seseorang yang datang kepadanya dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya semua ilmu yang bisa mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan dari neraka." Maka beliau bersabda, "Jangan tumpahkan kemarahanmu, niscaya surga akan kau dapatkan." Hadis riwayat Tabrani. Marah tidak seperti berlari. Seorang pelari bisa berhenti jika dia mau, sedangkan marah tidak dapat dikuasai dengan mudah, terutama jika orang tersebut tidak terbiasa. Kemudian apa yang bisa terjadi? Secara klinis terbukti bahwa orang-orang yang melampiaskan kemarahan dapat dengan mudah menderita hipertensi karena tekanan darah menjadi terlalu tinggi. Dampak terburuknya, orang itu akan menderita stres. Stres merupakan suatu hal yang berbahaya yang dapat menyebabkan selusin penyakit kronis dalam tubuh manusia. Resiko kesehatan yang berhubungan dengan kemarahan semuanya serius. Pasien jantung memiliki resiko kesehatan yang benar-benar fatal bila sering marah. Itu sebabnya Rasul mengajarkan pada umatnya bagaimana cara mengendalikan amarah. Pertama, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkap salah seorang sahabat Nabi bernama Sulaiman bin Surad. "Ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW, ada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar dan saling mencela. Salah seorang dari keduanya telah memerah wajahnya dan mengembang urat lehernya. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkannya maka niscaya akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Seandainya dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka akan hilang kemarahan yang dirasakannya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara kedua, diam agar terhindar dari ucapan-ucapan buruk yang sering timbul ketika orang sedang marah. Rasul bersabda, "Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya dia diam." Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Cara ketiga, berganti posisi agar kemarahan bisa tertahan dalam diri. Abu Dzar Al-Ghifari menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau kemarahannya belum hilang, maka hendaknya dia berbaring." Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Jika amarah bisa ditahan, maka ada janji manis dari Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Barang siapa yang dapat menahan amarahnya, sementara ia dapat meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk. Setelah itu Allah menyuruhnya memilih bidadari surga dan menikahkannya dengan siapa yang ia kehendaki." Hadis riwayat Ahmad.